back to HMKM Podcast Season 2 Episode 4. Asik. Wait. Episode terakhir nih. Emang iya terakhir? Ya mau gimana lagi ya? Kan mau nambah Mau udah harus berakhir. Sebenarnya pengennya sih sampai 10 episode ya. Waduh, kayaknya itu lu aja Kan Iya. lengser loh. Iya, itu kan gak muat. Podcast mulu seumur hidup. Ini kita di sini rame-rame banget nih, berempat pinky-pinky. Kita mau ngomongin apaan sih emangnya di sini? Apaan? Ada mau gibah sih kalau gue pengen gibah. Boleh gibah. Keluh kesah nih, kayaknya kita mau nyampein keluh kesah nih ya. Gak dong, kita mau ngomongin yang manis-manis tentang HMKM. So judulnya Sweet Talk About HMKM. Yoi. Jadi kita di sini bakal ngomongin banyak hal tentang HMKM. Buat sobat-sobat semua yang pengen masuk HMKM, boleh banget didengerin sampai akhir. Bener banget. Dijamin ini worth it Jangan- banget buat didengar nih, Iya, isinya jangan di semua. skip. Yoi. Betul, karena benar-benar insightful banget dari awal sampai akhir. Dengerin. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh lagi tentang HMKM, kayaknya nggak afdol nggak sih kalau misalnya kita berempat di sini nggak memperkenalkan diri dulu. Betul. Mungkin dari sebelah kanan gue dulu. Oke, halo sobat sekut semua. Kenalin, nama gue Endah Nur Halimah, biasa dipanggil Endah. Gue dari angkatan 2021. Salam kenal semuanya. Wes. Halo Enda. Halo. Yang paling Tangerang. Waduh. Siapa Tangerangnya? Ada nggak? Oh nggak ada. Gue doang kayak Tangerang di UPN ya. Oke, selanjutnya ada gue Syafira Ratu Fauzi, biasa dipanggil Ratu atau Queen. Gue dari Kesmas angkatan 2020. Salam kenal semuanya. Halo. Salam kenal. Kok dipanggil Queen sih kak? Karena nama gue Ratu sih. Nyambung. Ditranslate, namanya ditranslate. Oke lanjut, di sini ada gue Winda Nadia, biasa dipanggil Winda dari angkatan 2020. Halo, Yes. salam kenal sobat sekut semua. Halo Kak Winda. Yes, halo. Dipanggil Win School. Lanjut. Oke, lanjut. Di sini terakhir ada gue, nama gue Nurul, gue dari angkatan 2021. Anjay. Halo Nuyuy apa Nui Nurul? gak sih? Lu Harus usah ganti-ganti nama lu dong. Namanya Nuyuy. Nui aja, sebut-sebut panggilnya. Oke, karena tadi udah di-spill ya, kita mau bahas apa nih tentang HMKM. Tadi udah dibilang juga ada Sweet Talk. Nah, ini kalau Sobat Sekut inget nih, beberapa hari lalu di Instastory HMKM itu ada question box. Kita menyediakan question box buat ini ya, buat ngasih kesempatan buat Sobat Sekut yang mau nanya-nanya tentang HMKM, yang penasaran sama HMKM, itu kita kasih tuh question box di situ buat Sobat Sekut. Nah, kebetulan kita sekarang bakal bahas nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke question box itu. Pertanyaan pastinya ya seputar HMKM gitu. Jadi kita akan menjawab semua rasa penasaran Sobat Sekut terkait dengan HMKM. Betul banget. Ini udah banyak banget nih ya pertanyaan yang masuk dari banyak sobat banget. Jadi sekut. kita bingung gak sih pertanyaan apa yang mau kita Milih-milihnya ambil? tuh Ngefilternya susah gitu kan, saking banyaknya gitu. Tapi di sini kita bakalan ngerangkum biar lebih biar lebih jelas buat sampein ke sobat sekut semua gitu. betul sekali. Oke, mungkin kita langsung aja ya masuk ke pertanyaan pertama. Nih pertanyaan yang paling banyak ditanyain sama Sobat Sekut kemarin. Betul banget. Jadi nih pertanyaannya kakak-kakak, masuk HMKM itu susah nggak sih kak? Terus gimana caranya biar bisa masuk HMKM? Waduh, kalau masuk mah nggak susah ya. Tinggal Gampang. isi formulir, wawancara, keterima. Buat apa? Sesimpel itu. Tinggal nungguin aja di rumah kamu keterima atau enggak. Masuknya gampang ya? masuknya. Keluarnya yang susah. Aduh, Jangan keluar dong. Tunggu masanya selesai dulu. Selesai dulu baru bisa keluar. Betul sekali. Oke, karena tadi kita kayak isinya bercanda ya. Ini Ini sekarang bercanda ya, sobat sekut. Sekarang kita spill yang benerannya. Masuknya tuh nggak susah, gampang kok.
Sobat Sekut tenang aja. Nah, asalkan di sini ada cara-cara yang emang harus Sobat Sekut perhatikan gitu. Nah kan di HMKM ini pastinya sebelum daftar Sobat Sekut harus memilih divisinya dulu kan. Nah, Sobat Sekut tuh bisa nih milih divisi yang sesuai sama yang Sobat Sekut mau gitu, yang sekiranya nih cocok gitu sama minatnya Sobat Sekut selama ini tuh mau di bidang apa. Nah terus yang kedua setelah Sobat Sekut udah tahu nih divisi mana yang Sobat Sekut mau, Sobat Sekut bisa cari tahu lebih lanjut lagi, ulik lagi lebih lanjut tentang si divisi ini yang Sobat Sekut mau. Ini kayak contohnya nih proker-proker, terus fungsionalnya atau jobdesk-jobdesknya tuh ngapain aja sih sebenarnya si divisi ini itu. Jadi ketika nanti Sobat Sekut misal udah masuk nih ke tahap wawancara, Sobat Sekut tuh udah paham banget gitu ya Iya, sama betul. si divisi yang Sobat Sekut mau gitu. Jadi Jadi semakin nggak asal ngomong gitu ya? Gak ngomong, Gak ngomong. mateng Karena malu. Jadi persiapannya Malu dong. udah mateng gitu ya. Jadi Iya. sebelumnya harus disiapin dulu nih divisi mana yang mau Sobat Sekut semua masukin. Iya, Jangan lupa bener juga banget. itu harus sesuai sama minat Sobat Sekut gak sih? Betul. Jangan asal pilih. Jangan karena rame doang di situ. Jangan karena ikut temen juga. Iya, jangan Takutnya ikutan. Sobat Sekutnya nggak cocok terus capek sendiri waktu ngerjainnya gitu. Ntar gak betah malah pengen keluar kan? Waduh. Gak boleh, Gak boleh, gak boleh. Oke, itu tadi beberapa caranya. Ada lagi nggak sih Kak cara-cara yang lain? Ada dong pastinya. Jadi kan tadi Sobat Sekut di awal udah harus tahu nih divisi apa sih yang mau dimasukin. Nah selanjutnya kan ada tahap wawancara seperti yang udah tadi dijelasin. Nah untuk ke tahap wawancara itu sebelumnya itu Sobat Sekut semua nanti harus daftar dulu nih atau isi berkas dulu. Nah nanti kalau misalkan berkas-berkasnya udah sesuai, nanti persyaratannya nanti bakal diinfoin kalau misalkan ada pengumuman open recruitment. Jadi Sobat Sekut semua tunggu aja di sosial media HMKM. Nah habis gitu ya udah Sobat Sekut persiapin buat ke tahap wawancara. Itu tadi harus mateng, udah harus tahu divisi apa aja sih yang mau Sobat Sekut masukin, terus nyari tahu banget tentang divisinya gitu biar nanti lebih yakin, biar nanti yang wawancaranya tuh kayak oh nih kayaknya cocok banget nih masuk divisi ini gitu. Gampang banget gak sih masuk MKM? Udah itu Gampang doang banget. Sobat Sekut. Kan? Simple. Sangat-sangat simple ya. Oke. Oke, itu tadi buat pertanyaan yang pertama. Jawabannya Betul. udah kita rangkum, kita jelaskan dengan Semoga sangat- terjawab. Iya, semoga jawab ya buat yang nanya. Oke, lanjut ke pertanyaan Oke. selanjutnya. Ada apa lagi nih? Di sini ada pertanyaan yang kedua nih dari Sobat Sekut juga, yaitu di HMKM ada divisi apa aja sih? Waduh. Baru ya sih. Ada Banyak banget apa Nggak sih, Kak? tahu sih. Waduh, kayaknya udah Banyak dong. Kayak di sini juga banyak banget yang nanya ya, ada divisi apa aja sih Kak yang di HMKM tuh? Kayaknya pada penasaran nih Sobat Sekut, boleh kalian langsung kita jelasin aja nih, ada divisi apa aja di HMKM ini? Oke, mungkin kalau divisi sebenarnya Sobat Sekut udah bisa lihat sendiri ya di highlight Instagram HMKM, terus juga di postingan bawah-bawah betul tuh sekali. kelihatan divisi HMKM periode ini tuh ada apa aja. Mungkin kita lebih bedah lagi kali ya tiap divisinya. Jadi mungkin divisi yang pertama nih ada divisi Sosmas. Jadi Sosmas apa kepanjangannya Kak? Sosial, Sosial masyarakat. Namanya juga sosial dan masyarakat ya. Jadi divisinya emang poker-pokernya itu lebih mengarah kepada kegiatan-kegiatan sosial, terus juga Betul. lebih terjun ke masyarakat gitu ya. Jadi kalau misalkan Sobat Sekut punya minat nih, suka kayak penasaran sama kajian-kajian atau isu-isu sosial, itu bisa banget untuk Cocok masuk ke banget. divisi Sosmas. Kayak gitu. Selanjutnya, selain divisi Sosmas, ada juga divisi KA. KA tuh kepanjangannya apa sih? Kegiatan Akademi. Nah, buat Sobat Sekut semua nih, sebenarnya Sobat Sekut harusnya udah tahu ya, karena di grup angkatan tuh kayaknya ada info lomba akademi. Iya, kalau Banyak yang banget ya info lomba tiap bulan ada. beasiswa, Info iya. kesehatan. Nah, info kesehatan Info juga kas, sering info kas. banget di-share di feed Instagram. Nah, itu dikelola oleh divisi KA atau divisi keilmuan akademik. Jadi nanti kalau Sobat Sekut masuk ke divisi KA, itu Sobat Sekut bisa tahu duluan nih tentang info-info yang bakalan di-share gitu. Jadi lebih update tentang info kesehatan, karena pastinya yang di-share itu yang terupdate buat Sobat Sekut semua gitu. Terus juga sumbernya nggak yang sembarangan gak sih? Iya. Sumbernya juga Dong, pasti. dari jurnal-jurnal yang emang udah terpercaya gitu. Jadi nggak dari website atau blog-blog. Bukan kaleng-kaleng Iya, sumbernya. yes. Itu soalnya ada juga sumbernya, dicantumin juga situ. Jadi Iya, Sobat Sekut semua, Di slide terakhir iya biasanya. kalau mau tahu lebih lanjutnya itu bisa langsung dicari aja di sumbernya gitu. Terus. Betul Oke, banget. lanjut Nah, Kak divisi apa lagi? Yang ketiga tuh ada PSDM nih. Nah, Wih. PSDM tuh apa Apa tuh sih? PSDM? Kayak panjang nih. Panjang nih, panjang nih. SD panjang nih. Apa nih? Apa ya kita
Ya. Panjangannya adalah Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa. Bener kan panjangan? Panjang kan. Nah, di divisi PSDM ini jadi semua info-info lomba itu nanti PSDM yang mengelolanya. Terus juga ada PSDM Monthly ya yang kemarin udah diselenggarakan oleh PSDM, dan itu juga Sobat Sekut bisa ikutin tuh di PSDM Monthly, dan itu juga PSDM nih yang mengurusnya gitu. Iya, Lomba tuh. juga nggak olahraga doang kan ya kak? Ada lomba. Iya, ada lomba juga. Di mobile ya? Apa sih namanya? Mobile Legends. Mobile Legends. Iya, betul. Banyak banget. Kalau non akademik ya. Iya. Lebih ke non akademik. Iya, betul. Iya, kalau PSDM non akademik, kalau KA itu ke akademiknya. Itu. Yes. Oke, lanjut. Ada divisi yang selanjutnya nih. Ini juga panjang. Ini lebih panjang sebenarnya. Lagi nih. Lebih panjang nih. Namanya divisi kesiga. Apa tuh kesiga? Apaan tuh kesiga? Kita sebutin bareng-bareng nih. Oke. Susah kayaknya. Enggak kalau belibet ya. Satu aja ya. Jadi kesiga itu adalah divisi kepanjangannya Kesekretariatan, Kewirausahaan, dan internal organisasi. Nah, jadi kesiga ini karena tadi sesuai kepanjangannya ya, dia berkaitan sama wirausaha, berkaitan sama kalau Sobat Sekut sering lihat nih di grup-grup angkatan sering di-share kayak Open PO, Badan Usaha HMKM, terus ada Basreng, Cimogen, itu Cimogen, sumber dari sumber itu, bener. Dari Terus sama divisi kesiga. ini nih yang data mahasiswa berwirausaha. Nah, itu juga dari kesiga tuh. Betul. Yang mewadahi. Nah, tapi kesiga nggak cuma berkaitan sama cuan dan cuan doang, karena ini ya sesuai kepanjangannya dia ada internal organisasi. Nah, jadi dia juga bertanggung jawab untuk menjaga nih kerukunan antar anggota HMKM, anggota internal HMKM. Makanya di kesiga itu kalau Sobat Sekut nanti masuk HMKM nih, dari kesiga itu biasanya ada kegiatan yang namanya bonding buat pengurus HMKM. Jalan-jalan kita main-main. Bener. Seru banget refreshing. Daripada iya bosen kan program Iya, mulu. program mulu, Nggak stres mungkin kan. kita 1 tahun tuh program doang gitu. Ya, Kita butuh mungkin. jalan-jalan. Nah, itu kesiga ya yang mengurusnya. Oke, divisi selanjutnya nih kak, divisi terakhir. Apaan Last ya? but not least nggak sih? Asik. Ya, jadi divisi selanjutnya itu ada divisi Kominfo. aduh. Nah, pasti Sobat Sekut udah sering denger kan Kominfo gitu apa? Nah, Kominfo itu adalah kepanjangannya dari komunikasi dan informasi, di mana divisi ini tuh ngurusin segala informasi yang berasal dari dalam kampus maupun dari luar kampus gitu. Terus juga divisi Kominfo ini ada 2 job desk lagi ya, Iya, betul. yaitu humas sama multimedia. Jadi dua. Nah, kalau humas gimana nih kakak-kakak Humski? Aduh, Kalau Humski boleh dijawab. Kalau humas itu kita berhubungan langsung dengan humas-humas, nggak cuman humas-humas ormawa internal dari fakultas, tapi juga di universitas dan juga bahkan di luar eksternal gitu. Humas juga ada humas internal dan juga ada humas eksternal gitu. Kita ngurus berbagai informasi buat di-share ke Sobat Sekut semua yang sering muncul di grup angkatan. Nah, itu humas. Lihatnya sampai bosen ya. Iya. Bosen lihatnya. Kalau Mumet gimana sih Kak kalau Mumet? Iya, kalau menurut gimana? Kalau Mumet itu kalau kalian lihat-lihat di media sosial HMK Iya, ya, feeds. desainnya itu yang buat semuanya multimedia. Gila, udah sampai edisi berapa kak kita? 200-an ya? 200-an ya. Banyak ya. Banyak buat dari divisi multimedia. Iya, Jadi yang betul. ngedit gitu deh pokoknya multimedia. Kalau humas lebih ke nyebar informasinya. Ya, betul. Oke, bener banget nih buat Sobat Sekut yang punya passion ya di bidang Betul. desain tuh bisa banget nih join ke multimedia atau Kominfo. Iya. Atau suka berhubungan sama orang lain. Luar Orang Orang banyak. banyak. Oh, pengen hubungan pengen WA-nya rame. Kalau pengen ting 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 ting. Dijamin bakal rame terus. Jamin gak akan kesepian. Iya. Tadi kayaknya udah bahas banyak banget ya sih. Bahas banget. Divisi-divisi Divisi juga banyak udah banget. nih. Iya. Sobat Sekut pasti nambah nih ya pengetahuannya tentang divisi Iya, di divisi-divisi HMKM. di Jadi biar HMKM tuh. Sobat Sekut udah langsung tahu nih, aduh gambaran kayaknya gue lebih cocok di divisi ini deh, gue minat ke Betul. divisi ini deh. Nah itu boleh banget dicatat, diinget-inget nih tadi divisi-divisinya apa aja. Gitu. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Aduh, apa lagi tuh kok pertanyaannya? Ini kayaknya lebih wow lagi pertanyaannya. Pertanyaannya Iya, luar biasa Sobat Sekut. pertanyaannya. Jadi yang nanya Kak, ekspektasi sama realita
masuk HMKM tuh kayak gimana sih? Aduh. Apakah sesuai ekspektasinya dan juga realitanya? Apakah gimana? Oke, langsung aja kita jawab kali ya. Boleh. Nah, kalau ini sebenarnya kayaknya lebih ke pengalaman sendiri-sendiri kali ya. Kalau misalkan dari gue ngira di HMKM tuh bener-bener bakalan difasilitasin gitu buat kita berkembang di sini, anggota-anggotanya, bukan cuma gue doang, buat kalian juga dan juga anggota-anggota HMKM lainnya. Kita beneran difasilitasin. Jadi ekspektasi sama realitanya tuh sesuai gitu. Jadi di sini kalau misalkan kita jadi anggota HMKM tuh nggak cuma di HMKM doang gitu. Kita juga masih bisa berkembang ke luar, benar-benar difasilitasin dan juga didukung nih sama anggota-anggota HMKM yang lainnya. Kalau gue sih kayak gitu ya. Kalau misalkan yang lain gimana nih? Kalau dari gue nih ya, gue juga hampir sama nih kayak Kakui. Jadi ekspektasinya tuh terpenuhi gitu. Ekspektasinya apa? Nah, jadi gue kira tuh nanti setelah gue masuk HMKM bakal kayak capek banget, ngerasa energi. Soalnya kan kita tahu ya kalau HMKM kan satu periode nih kita masuk. Pasti iya satu periode tuh lama gitu dan jangka panjang sifatnya. Nah, terus kita juga Sobat Sekut juga pasti juga tahu kan kalau di HMKM tuh prokernya lumayan banyak, kayak yang tiap bulan tuh ada aja kegiatan gitu yang dilaksanain dari HMKM, terus buat Sobat Sekut semua untuk mengikuti gitu kegiatannya. Nah, dari itu ketika proses kita mengerjakannya ya agak menguras energi gitu. Dari ekspektasi gue, tapi ternyata bener. Jadi sama ya. Menguras energi, kayak rasanya capek gitu. Kurang tidur. Iya, orang tidur jadi sering begadang. Nyaingin anak-anak momet. Begadangnya nyaingin anak-anak momet. Nah, tapi sebenarnya seru banget. Nah, jadi kalau misalkan nih prokernya udah kelar, terus kita buka lagi nih dokumentasinya kayak kangen Nih keren banget gak sih kita udah iya kayak keren banget Bangga kita gitu udah ya, bisa rasa bangga. menyelesaikan proker ini dengan lancar, alhamdulillah gitu. Dan mungkin Sobat Sekut juga ngerasanya kayak prokernya berjalan dengan baik nih. Terus kita juga dari Sobat Sekut juga ngerasa seru banget kayak gitu. Apalagi kalau buat proker-proker yang offline. Betul. Itu sih capeknya kerasa banget, tapi Cepet tapi serunya seru. iya serunya juga Tapi kerasa. pengalamannya ada banget gitu nggak sih kalau Iya, offline? kerasa banget. Kerasa banget, luar biasa. Nangis. Nggak ada ya? Gitu. Oke. Itu tadi kalau dari gue. Kalau dari yang lain apa lagi nih? Oke, nah selanjutnya ekspektasi versus realita versi gue nih. Nah, gue kira tuh awal-awal sebelum masuk HMKM, gue kira tuh antar divisi bakalan masing-masing gitu ya ngerjain program tahunnya. Enggak nih, ternyata di HMKM tuh juga ada bonding HMKM yang tadi udah dijelasin sama Nu ya. Semua divisi Nyatu tuh banget saling gitu. dukung gitu ya. Jadi di divisi HMKM nih ada proker gitu, dan proker ini juga melibatkan divisi lain. Jadi nggak sendiri-sendiri nih nanti kita pas di HMKM. Sesuai tagline ya. Betul. Apa Sejalan tagline-nya? beriringan. Jadi nggak ketemu divisi kita doang gitu ya? Kominfo doang enggak. Tapi Enggak. Kominfo Dan kita juga sama divisi lain juga bisa. Betul. Kita juga bisa ngerasain nih yang tadinya humas, terus kita juga bisa ngerasain di acara atau bisa di bendahara juga bisa gitu kan. Sekre juga bisa. Bener banget. Oke, lanjut Kak. Oke, mungkin sekarang gue ya. Kalau ekspektasi versus realita dari gue, itu mungkin gue ngerasa waktu awal masuk organisasi kayak ngerasa takut gitu, takut sama lingkungannya, bisa nggak ya gue, bisa nggak ya gue apa yang Adaptasi nyimbangin gitu ya. adaptasi di lingkungan itu kayak gitu. Terus juga gue kayak banyak banget negatif thinking gitu kalau masuk organisasi. Waduh, overthinking nih Kakak. Kayak aduh cuttingnya gimana ya, cuttingnya galak-galak gak ya, terus juga gue bakal ditinggal sendirian gak ya, kayak gak punya teman gitu. Tapi ternyata nggak kayak gitu kan. Jadi kita kayak bareng-bareng gitu loh. Terus juga cuttingnya itu kayak ngebantu banget itu kalau misalkan kita mau nanya sesuatu tuh pasti dijawab dan apa ya bakal dituntun pelan-pelan gitu. Jadi kita nggak bakal ngerasa ditinggal sendirian. Sangat welcome ya. semua. Betul. Oke, tadi kita udah banyak banget nih ya bincang-bincang jawabin pertanyaan dari Sobat Sekut semua. Tapi gimana nih Kak? Apa ada lagi Kak pertanyaannya dari Sobat Sekut? Masih banyak sih ya? Masih banyak ya. Tapi banget. nggak ada nih pembahasan kita. Nggak cukup waktunya. Iya dong. Jadi kita lanjut ke part 2. Betul. Sampai bertemu lagi di part 2. Dadah.